cerita pendek tentang kegiatan Rambu Solo. Kegiatan Rambu Solo di kampungku. Masing-masing di kampungnya toh? Nah. Diskusikan apa saja yang akan kau ceritakan. Dengan siapa kalian lakukan itu? Ya, dengan siapa-siapa. Yang pertama itu persiapan. Kamu melakukannya. Jadi sebutkan nama-namanya. Siapa-siapa. Lalu persiapan apa? Diskusikan dengan temanmu sehingga nanti kalau sudah selesai kalian bisa membuat sebuah cerita pendek tentang pengalamanku dalam kegiatan Rambu Solo di kampungku. Ya, jadi anggaplah dalam kelompokmu itu pernah melakukan sebuah tugas menjadi penerima tamu, diminta untuk menjadi penerima tamu. Mungkin temanmu yang lain sudah pernah di dalam kelompokmu. Anggap saja, coba dengar, anggap saja, dengar. Jadi anggap saja bahwa kalian sudah melakukan kegiatan ini, ya, kegiatan ini di dalam kelompokmu. Artinya teman yang kalian mau ceritakan dalam cerita ini adalah teman kelompokmu. Nama-namanya, ini toh, dengan siapa kamu melakukannya. Tulis ini nama temanmu yang ada di dalam kelompok. Menyusun cerita berkelompok ya. Jadi yang bagus tulisannya. Ini untuk kelas 4, kelompok 4. Ya. Tulis sebelumnya. Ini untuk kembangkan nih. Itu yang ditambahkan kalimat-kalimatnya menjadi satu cerita. Itu yang ditulis. Tidak usah ditulis ini. Langsung saja di kegiatan Rambu Solo. Tidak usah ini di kampungku. Jadi sambil ada yang cerita, sambil ada yang menulis. Menulis itu yang di karangan.
Kami menunggu tamu datang dan tamu itu datang dan tamu tidak. Kenapa begitu? Atas kesempatan yang diberikan oleh kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Algaram Setiawan. Saya Biel. Saya Iren. Saya Kanok. Kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Kami melakukan kegiatan di kampung atau di Tanah Toraja. Kami melakukannya bersama masyarakat, orang tua dan teman-teman kami. Persiapan perempuan memakai makeup dan memakai baju adat Toraja. Persiapan untuk laki-laki dikasih seragam, pesaku atau salempang. Sikap kami juga harus tegas dan tidak gengsi. Perasaan kami setelah melaksanakan tugas kami senang. Terima kasih. Silakan. Ya, demikianlah kerja kelompok yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Perlu diperhatikan pada saat menyampaikan hasil pekerjaan kelompok itu, berdirilah dengan baik di depan, sampaikan dengan baik. Jadi kita harus atur napas, jangan sampai di depan masih rebutan tempat berdiri. Perkenalkan kelompoknya dengan baik. Kemudian kalau selesai membacakan hasil kerjanya, ucapkan terima kasih. Ya. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada ibu gurunya. Jadi disampaikan dengan baik. Ya, jadi sekarang kalian sudah membuat cerita. Kalian sudah membuat cerita tentang pengalamanmu melaksanakan tugas yang diberikan di masyarakat, yaitu sebagai penerima tamu. Nah, sekarang untuk refleksinya masing-masing, ya, masing-masing menuliskan refleksinya. Atau cerita pendek tadi ya? Bu, apa artinya semua, Bu? Apa artinya semua? Kalau sikap-sikapmu tadi. Yang ada di dalam ceritamu tadi. Pesan moral itu yang sikap-sikap, bagaimana sikapmu tadi di dalam ceritamu. Apa yang kalian lakukan? Kita harus bagaimana kalau diberi tugas? Jadi tamu yang mananya yang akan kalian kembangkan ke depannya, atau yang akan kalian lakukan ke depannya. Jadi jawabannya ditulis di buku refleksi, jurnal refleksi ya. Itu.
Dan tepuk tangan untuk Iren. Oh, berikutnya. Apa pesan moral dari cerita pendek yang kalian buat? Harus berani menampilkan diri di depan semua orang dan juga di depan teman-teman. Nilai moral yang akan kamu lakukan. Terus tegas dan berani tampil di semua orang, di depan semua orang. Dan Bagaimana yang paling berkesan? Menerima tamu. weh, tawa. Tepuk tangan untuk Anda. Berikutnya. Apa pesan moral dari cerita pendek kalian? Lo bisa mereka orang ini. Hormat dan sopan. Nilai moral bagaimana yang akan kamu kembangkan? Saya akan memperlakukan orang dengan penuh kehormatan dan sopan santun. Bagaimana dari ceritamu yang paling berkesan? Kita harus memperlakukan orang dengan sopan santun seperti diri kita sendiri. Ya, tepuk tangan. Berikutnya. Benada. Apa pesan dari cerita pendek yang kalian buat? Cerita berlangsung. Nilai moral bagaimana yang akan kamu kembangkan? Bekerja keras. Bagaimana dari cerita yang paling berkesan? Menerima tamu. Ya, tepuk tangan untuk Ben. Berikutnya Melisa Palen. Apa pesan moral dari cerita pendek yang kalian buat? Jika kita harus fokus dan tenang saat membuat cerita. Jangan berdua sama jika ya. Sama kayak Relung. Oke. Terus semuanya boleh tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Palen. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, woi, itu guru masih bicara. Iya, sebentar nanti dulu selesai. Masih ya. Jadi mewakili saja. Jadi dengar dulu. Kalian sudah membuat cerita pendek tentang pengalaman kalian di kegiatan bermasyarakat yang daripada Mira di Kadolopa. Jangan dulu yang lain dilakukan. Duduk. Sesuai dengan hasil refleksi kalian tadi bahwa dari cerita pendek yang kalian buat itu, kalian harus tahu nilai-nilai moral yang mau disampaikan. Bagaimana sikap kita sebaiknya kalau kita diberi tugas. Ada yang katakan tadi kita harus bekerja keras, betul, dan kita harus sopan pada saat melaksanakan tugas, harus sopan kepada semua orang, ya, dan betul-betul melaksanakan tugas dengan baik sehingga apa yang ditugaskan kepada kita bisa lakukan, ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan dalam bermasyarakat, ya, karena tak tabera itu kita lalu memulai baik, toh? Atau sudah ada yang bisa pikul babi? Tidak toh. Jadi itulah pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain.
menerima tamu, karena kalau sudah dewasa, sudah berkeluarga, tidak ada lagi kesempatan itu. Ya,